Baik, Anda kembali di Kabar Petang. Kita lanjutkan perbincangan hari ini. Saya ke Mas Aji dari LSI. Kita tahu Erlangga Hartarto dalam hasil analisis indeks ini ya menempati posisinya teratas. Apa penyebabnya ini, Mas? Iya, sebetulnya ini indeks cawapres ini kan datang dari asumsi bahwa jika capres itu kan biasanya diputuskan berdasarkan elektabilitas ya. Capres itu yang biasanya dilihat dari survei ya, yang kemudian muncul ya menjelang pilpres. Nah, namun cawapres dari pengalaman politik kita, real politik kita itu kan menunjukkan bahwa cawapres biasanya diputuskan oleh keputusan segelintir elit partai ya. Jadi ini semacam istilahnya locker room talk ya. Jadi perbincangan yang sangat tertutup di antara elit partai dalam menentukan cawapres. Oleh karena itu kita melihat dari pengalaman real politik kita dari pemilu ke pemilu, kita menyusun semacam 4 variabel lain ya selain faktor elektabilitas yang biasanya menentukan siapa yang dipilih oleh capres untuk menjadi cawapres. Jadi dari data yang kita kumpulkan secara dalam riset survei kita, sebetulnya kalau kita lihat secara elektabilitas hampir semua tokoh ya. Jadi di sini ada 8 nama yang kita uji. Itu tidak signifikan secara elektoral ketika kita paketkan ya, kita pasangkan dengan capres siapapun. Jadi kontribusi elektoral para cawapres ini sebetulnya belum terlalu signifikan. Oleh karena itu kita melihat 4 variabel yang lain. Nah, dari 4 variabel yang lain itu yang pertama adalah faktor tiket ya. Karena tiket ini menjadi penting ya. Kita lihat dari peristiwa-peristiwa politik maupun komunikasi politik selama ini, tiket menjadi salah satu syarat utama dalam komunikasi elit atau komunikasi para capres tersebut ya. Kemudian kedua, faktor pengalaman pemerintahan, yang ketiga adalah faktor jaringan logistik. Oleh karena itu kalau kita lihat dari kelima variabel yang kita uji, memang Pak Erlangga menempati posisi pertama karena mampu memenuhi 3 variabel dari 5 variabel yang kita uji ya. Nah, jadi itu hasil yang kemudian muncul dalam bentuk indeks cawapres yang kami rilis kemarin ya. Oke, oke. Saya kembali ke Mas Hanta. Ini kan tadi temuan dari LSI ya. Padahal kita tahu memang beberapa waktu sebelumnya, jauh sebelumnya, Pak Erlangga ini sebenarnya tidak termasuk yang cukup tinggi begitu secara elektabilitas. Kalau dari pandangan Mas Hanta, bagaimana kemudian potensi Erlangga ini nanti bisa dipilih menjadi cawapres mungkin untuk entah dari Pak Anies ataupun Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. Bagaimana analisanya, Mas? Ya, Agita, tadi saya kira Mas Aji juga sudah menyampaikan bahwa untuk cawapres bukan survei ya, tetapi lebih pada analisis kualitatif yang menggunakan beberapa variabel selain elektabilitas soal tadi pemilik boarding pass partai tiket, kemudian ormas pengalaman jaringan ormas si cawapres, bakal cawapres, kemudian juga pengalaman pemerintahan serta logistik. Jadi kalau misalnya saya ditanya dari sisi tadi Agita, memang ada 5 besar ya, nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan AHY selalu secara elektabilitas. Ditambah di bawahnya ada dari partai termasuk Pak Erlangga, Pak Caimin, Muhaimin Iskandar, non partai mungkin ada beberapa Bukovipa dan sebagainya. Saya setuju bahwa untuk cawapres tidak hanya variabel elektabilitas, banyak variabel yang akan dibutuhkan oleh seorang capres, terutama capres yang belum memiliki boarding pass penuh, seperti Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Nah, bicara saya ingin menjawab pertanyaan tadi, untuk kebutuhan Pak Prabowo yang akan bertarung ke depan, di mana Pak Prabowo sudah beberapa kali bertarung dan belum pernah menang, saya kira harus berhati-hati memang mencari faktor cawapres ini. Terutama untuk Pak Prabowo sama dengan yang lainnya, satu, dia harus mencari si cawapres yang memiliki akseptabilitas tinggi ke partai politik koalisi pemenangan nanti. Bisa jadi dari partai, bisa jadi non partai. Sekarang yang berkuat kan Pak Erlangga. Kalau bicara dari sisi partai atau koalisi kandidasi, tentulah Pak Erlangga kalau bergabung ke Pak Prabowo paling besar peluangnya. Lalu kedua Muhaimin Iskandar dari sisi boarding pass. Tetapi dari sisi elektabilitas tadi saya punya data ada 5 besar, itu yang menjadi tantangan dari Pak Erlangga. Nah, bisa jadi dinamikanya apakah nanti Pak Prabowo akan memilih salah satu dari partai atau justru nanti jalan tengahnya diberikan kepada nama non-partai. Kalau misalnya Pak Muhaimin dan Pak Erlangga bersikeras harus posisi cawapres, kan harus memilih salah satu. Jadi cawapresnya harus diterima oleh berbagai macam koalisi, ketua umum partai dalam poros itu. Yang kedua adalah elektabilitasnya suka tidak suka harus kontributif secara elektoral. Punya daya dongkrak, punya daya dukung. Karena Pak Prabowo ada figur lama, beda dengan Anies dan Ganjar, figur baru. Tetapi dari sisi Pak Prabowo dia butuh cawapres yang fresh, yang betul-betul bisa mendongkrak. Yang ketiga, saya kira perhatikan juga formula komplementer
Selain faktor logistik, itu topangan jadi bonusnya lah. Komplementer itu apa? Misalnya belajar, kalau kita lihat dari Pak Prabowo itu kan mirip dengan Pak SBY 2014. Karena itu kombinasinya, kalau belajar soal success story, SBY-JK, karena menang. Nah, kalau Pak Prabowo militer, tentu carilah jangan cawapres yang militer, harus dari sipil. Pak Prabowo Jawa, bisa luar Jawa, atau dari Jawa yang melengkapi Pak Prabowo yang masih belum kuat, terutama Jawa Timur, punya basis di sana. Yang ketiga, kita kenal Pak Prabowo seperti dikatakan patriot, nasionalis sejati, maka butuh figur religius, atau paling tidak memiliki jaringan dengan ormas-ormas Islam, terutama NU, seperti Pak JK dulu itu. Yang keempat, beliau ada figur senior, dia butuh wakil yang representatif dari kalangan muda untuk mendapatkan pemilih milenial. Terakhir, yang keempat adalah beliau politisi militer, saya kira bagus untuk mencari cawapres seperti Pak JK. Ekonom, teknokrat, berjejaring dengan NU, ormas Islam, berjejaring dengan partai politik, figur itu yang saya kira harus dicari oleh Pak Prabowo ingin memenang pertarungan. Saya setuju tadi bahwa Pak Prabowo ini pertarungan sejatinya adalah di putaran pertama. Karena kalau tidak hati-hati strateginya, dia tergengket di tengah. Nanti Ganjar semakin naik, Anies semakin naik, Pak Prabowo bisa turun. Nah, tapi kalau Pak Prabowo bisa melalui putaran pertama, maka di putaran kedua Pak Prabowo lah yang saya kira berdasarkan data per hari ini yang paling berpotensi memenangkan pertarungan di putaran kedua. Karena pemilih Anies kalau kalah itu paling mungkin bergeser ke Prabowo ketimbang Ganjar. Sebaliknya kalau Ganjar gagal putaran pertama itu paling mungkin bergeser ke Prabowo paling banyak ketimbang ke Anies. Jadi peluang ini harus dimanfaatkan. Satu itu, yang kedua, Prabowo saya kira juga memperhatikan trennya ini. Kalau tiba-tiba trennya patah, turun tuh hati-hati. Anies misalnya, stagnan. Tapi sekarang kita perhatikan Anies kita sedang mencoba mengeksperimentasi strategi baru yang lebih diametral dengan Pak Jokowi, antitesa Jokowi lebih tegas dan kritiknya lebih keras, dan itu perlu diukur apakah efektif atau tidak. Yang kedua, Pak Ganjar juga sedang melakukan recovery, berusaha untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, tren ini perlu dibaca 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Nah, kalau itu bisa dilalui oleh Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo memiliki potensi kemenangan. Nah, tetapi lagi-lagi, karena masih 8 bulan, dinamikanya cukup kencang, keliru menentukan cawapres, itu juga harus hati-hati, karena satu tadi, kebaruan dibutuhkan oleh seorang Prabowo Subianto. Beda dengan Ganjar dan Anies, dia butuh cawapres yang fresh, yang bisa mendongkrak, dan saya kira satu lagi yang perlu diperhatikan Prabowo adalah menjaga trennya. Mungkin ini kesempatan bagi Pak Prabowo di dinamika Pilpres di 2024 mendatang. Baik, waktunya masih cukup panjang dan masih sangat dinamis ya. Kita harapkan para capres ini memilih pasangan yang tepat ya. Terima kasih Mas Hanta dan juga Mas Aji atas kesempatan untuk pemirsa TV One di Kabar Petang.